Apa kabar jemaat Tuhan? Pasti luar biasa baik, amin. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa bagi hidup kita. Dia selalu mengasihi kita, menyertai kita, memberikan kita kekuatan hari lepas hari. Pada hari ini mari kita menyatakan syukur kita kepadanya. Kita mau bersuka cita di hadapannya karena Tuhanlah yang layak dipuji dan disembah. Haleluya Tuhan. Mari kita mau satukan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita bersahati, kita mau satu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan bahwa pada pagi hari ini kami boleh ada semuanya karena cinta kasih Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikan-kebaikan telah Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur kami masih diberikan napas hidup yang baru, kami masih diberikan kekuatan, sehingga hari ini Tuhan kami menyatakan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau bersuka cita di hadapan-Mu, karena Engkau-lah Allah yang layak dipuji dan disembah. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami percaya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, menjamah kami, melawat setiap kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Mari kita bersuka cita di hadapannya, kita memberi yang terbaik bagi Dia. Haleluya. Mari
Jemaat Tuhan, siapa yang merasakan kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini, mari lambaikan tanganmu. Haleluya. Haleluya. Mari kita menyatakan syukur kita kepada Dia, karena Tuhan Yesus, Tuhan yang luar biasa dan sungguh baik. Haleluya. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasa, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasa, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Oh, haleluya. Haleluya jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan, yang kita mau angkat satu pujian, satu-satunya yang ku andalkan. Kita mau percaya bahwa hanya Tuhanlah yang kita andalkan di dalam hidup kita, karena tidak ada satupun penolong yang baik selain Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh Allah yang luar biasa bagi kami, dan kami mau tetap percaya kepadamu, dan kami mau tetap andalkan Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus atas segalanya. Mari sama-sama katakan, Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaran
hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Tuhan yang setia, waktumu selalu terbaik, yang terbaik. Engkau Tuhan sandaran kami, Tuhan sandaran kami, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku percaya,
Tuhan, kita mau angkat tangan kita di hadapannya. Dan mari kita nyatakan dengan iman bahwa Dialah satu-satunya yang kita andalkan di dalam hidup kita. Satu-satunya yang ku andalkan, hanya Engkau satu-satunya yang kami andalkan Tuhan. Hanya Engkau-lah yang kami percaya Tuhan. Kaulah sumber kekuatan bagi kami. Kaulah sumber pengharapan bagi kami Tuhan. Kaulah sumber kedamaian bagi kami Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah yang kami andalkan di dalam hidup kami. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah sumber pengharapan kami dan kedamaian bagi kami. Terima kasih Yesus. Pada hari ini Tuhan kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami membuka hati kami selebar-lebarnya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu yang akan kami dengarkan mulai menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Dan Tuhan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan dengan luar biasa. Terima kasih Bapa, biarlah pengurapan-Mu penuh atasnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan, amin. Ya, shalom semua saudara dikasih Tuhan, selamat pagi, selamat kita berjumpa kembali dalam ibadah online ini. Kita sudah memuji menyembah Tuhan, dan ini waktunya kita akan dengar firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita datang sama Tuhan. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Kami sudah memuji menyembah Tuhan dan ini waktunya kami mendengar firman-Mu. Berbicara kepada kami Tuhan di pagi hari ini. Berbicara pada kami di hari ini apa yang Kau ingin sampaikan isi hati-Mu. Dan kami percaya Engkau Allah Bapa kami yang mengasihi kami. Dan Kau selalu hadir di dalam setiap musim kehidupan kami. Berbicara pada kami siap mendengarnya dan urapi kami semua Tuhan.
Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, apa kabar semuanya? Doa saya semua saudara dikasih Tuhan dalam keadaan sehat. Dan kalau sudah ada dalam pergumulan, doa saya juga Tuhan memberikan saudara kekuatan, kemampuan melewati semua dan mengalami kuasa Tuhan dalam kehidupan saudara. Saudara, dalam beberapa waktu ini kita akan memperingati Paskah, ya saudara. Dan hari ini saya ingin kita belajar sama-sama dalam persiapan Prapaskah, saudara ya. Apa yang terjadi dalam momen-momen ini. Dan saya mau mengajak saudara melihat tentang Getsemani, apa yang terjadi di Getsemani, saudara. Ya, dan saya melihat beberapa hal tentang kata dari Getsemani, dari bahasa Yunani juga dikatakan, dan bahasa Ibrani atau Aram, ya, dan itu disimpulkan adalah bicara tentang sebuah taman di kaki Bukit Zaitun di Yerusalem, ya, dan itu di Israel dan dipercayai sebagai tempat Yesus berdoa yang terakhir kalinya sebelum disalibkan, saudara. Ternyata dalam bahasa aslinya itu bicara tentang perasan minyak, saudara. Perasan minyak, ya. Kata Getsemani dalam bahasa Aramnya itu berbicara tentang perasan minyak, ya. Atau taman, nama suatu taman, saudara. Ya, itu adanya di timur Yerusalem, di seberang lembah Kidron dekat Bukit Zaitun. Ya, dan sekarang saya melihat dari sejarah dikatakan tempat itu ada 3, ya, ada 3 tempat yang dikatakan, satu berbicara tentang Goa Getsemani, yang kedua bicara tentang Taman Zaitun, yang ketiga Basilika segala bangsa. Ya, sekarang menjadi tempat umat Kristen berdoa di sana. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita mau belajar melihat apa yang terjadi di Getsemani pada waktu Yesus ada di sana. Ya saudara, Getsemani itu menjadi tempat yang disenangi Yesus dan murid-murid, ya, sebagai tempat peristirahatan dan berdoa di sana, saudara. Dan kemudian kita bisa melihat apa yang ada di Getsemani itu bicara juga tempat panggung penderitaan, panggung kesengsaraan Yesus. Ya, kita akan melihat beberapa hal tentang Getsemani ini, ya, masa Prapaskah yang terjadi. Apa sih, ada hal apa yang terjadi, ya. Nah, saudara, kita melihat bahwa di Getsemani ini, taman ini luasnya itu tidak seberapa besar, saudara. Ya, luasnya kira-kira sekitar 50 meter persegi, saudara, dikelilingi tembok yang dibuat oleh orang Fransiskan. Ya, pada tahun 1848 letaknya taman itu diusulkan Eusebius dan Jerome. Tapi Thomson dan Robinson menilainya terlalu sempit dan juga terlalu dekat ke jalan. Sehingga orang Yunani memagari sebidang tanah di bagian utara yang berdekatan letaknya, saudara. Ya, ada sebidang tanah yang luas di bagian timur laut gereja Santo Mary. Yang demikian para peziarah diolah menjadi taman-taman yang lebih luas, saudara. Ini saya kutip, saya ambil dari ensiklopedia, saudara. Nah, kita melihat belajar tentang Getsemani itu berarti tentang perasan minyak. Nah, kita melihat apa yang terjadi di Getsemani ini pada waktu Prapaskah, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat di situ ada dikatakan panggung kesengsaraan. Ya, bicara tentang panggung kesengsaraan di mana Yesus betul-betul mengalami suatu kesengsaraan yang dialami secara roh dan batin dan fisik dia pada waktu ada di Getsemani. Ya saudara, Yesus pada waktu itu saya boleh bacakan di dalam Matius 26, Matius 26 di situ dikatakan, saya akan bacakan ayat 36, maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata pada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus, kedua anak Zebedius sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya, tinggallah di sini berjaga-jaga dengan aku. Nah saudara yang dikasih Tuhan, Yesus, setelah kita melihat Yesus menceritakan tentang akhir zaman dan masuk kepada penderitaan Yesus, Prapaskah, Yesus menceritakan ini, dan Yesus mengajak murid-muridnya
ya, ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Ya, Saudara, ke tempat yang bernama Getsemani. Ya, sebelum Yesus mengajak murid ke Getsemani, Yesus juga menceritakan tentang akhir zaman dan juga perjamuan malam terakhir. Dan Yesus mengajak murid-muridnya. 11 murid, satu murid Yudas Iskariot tidak ikut bersama Yesus. Yesus mengajak 11 murid bersama-sama. Dan pada waktu sampai di Getsemani di depan itu, mengizinkan murid-murid yang lain duduk di sana, sementara Yesus pergi dan mengajak Petrus dan dua anak Zebedius, yaitu Yakobus dan Yohanes, saudara, pergi bersama Yesus masuk ke tempat taman tersebut lebih dalam, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang terjadi pada waktu Yesus mengajak murid-murid ini, mengajak Petrus, Yakobus, dan juga Yohanes, Yesus bercerita tentang apa yang dia rasakan, saudara. Apa yang dia rasakan. Yesus mulai menceritakan bahwa dia merasa sedih, dia merasa gentar, dia merasa sepertinya mau mati rasanya, saudara. Dan di dalam ayat Markus juga, di dalam Injil Markus, di situ juga Yesus berkata kepada Petrus, kepada Yakobus, kepada Yohanes, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggal di sini dan berjaga-jagalah. Saudara, dan di kitab Yakobus juga ditulis pasal 22 ayat yang ke-44. Di situ Yesus juga mengungkapkan ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Pelunya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa pada waktu Yesus dengan Petrus dan Yohanes dan Yakobus ada di Taman Getsemani, Yesus mengalami satu kesedihan. Yesus mengalami satu kegentaran. Yesus mengalami satu ketakutan. Dan sampai itu dia rasakan mau mati rasanya. Apa yang menyebabkan perasaan ini muncul di hati Yesus? Kita melihat Yesus tidak malu-malu mengungkapkannya juga kepada murid yang dekat dengan dia. Dia jujur dengan perasaannya. Dia mengungkapkan apa yang dia rasakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dia mau menceritakan itu, saudara. Dan apa sih yang menyebabkan Yesus merasa sedih? Apa sih yang menyebabkan Yesus merasa gentar? Apa sih yang menyebabkan Yesus merasa ketakutan, saudara? Saya membaca beberapa tulisan, saya membaca beberapa tafsiran, di situ menceritakan dari apa yang disampaikan, saudara. Pertama dikatakan, kenapa Yesus bisa takut dan gentar dan dia seperti mau mati rasanya? Yaitu, saudara, dia akan menanggung kejahatan manusia, saudara, yang dibebankan Allah kepadanya. Jadi dia akan menanggung kejahatan manusia. Jadi dia mengalami satu kesedihan yang mendalam. Dia siap menjalaninya demi dosa manusia. Dan dia tahu harus menanggungnya. Ya, dia harus dia menyadari itu. Bahwa seperti kita manusia juga menyesali dosa kita. Begitu juga dia berduka untuk semua dosa kita. Waktu Allah melihat manusia jatuh dalam dosa, Allah itu berduka. Allah itu sedih, saudara. Dia tahu betapa besarnya dosa-dosa yang dibebankan kepada dia, saudara, kepada Yesus. Betapa itu mengguncangkan hati Allah. Dan betapa mengerikannya bagi kehancuran kebinasaan manusia. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi di situ semuanya dibentangkan lebar-lebar. Yesus bisa melihat peristiwa itu. Untuk menanggung semua itu, Yesus harus menanggung semuanya itu. Dia pun merasa sedih dan gentar. Kini kesalahan-kesalahan itu mengejarnya sehingga dia tidak sanggup melihat seperti ada tertulis mengenai dia. Dalam Mazmur 40 ayat 13, ungkapan Mazmur Daud, Raja Daud, mengatakan, sebab malapetaka mengepung aku sampai tidak terbilang banyaknya. Aku telah terkejar oleh kesalahanku, sehingga aku tidak sanggup melihat. Lebih besar jumlahnya dari rambut kepalaku, sehingga hatiku menyerah. Ini ungkapan Raja Daud, ini berbicara juga tentang apa yang akan terjadi dalam kehidupan Yesus.
Saudara, bagaimana apa yang dirasakan Yesus di Taman Getsemani. Bicara tentang malapetaka mengepung aku sampai tidak terbilang banyaknya. Aku telah dikejar oleh kesalahanku sehingga aku tidak sanggup melihat. Lebih besar jumlahnya dari rambut kepalaku sehingga hatiku menyerah. Saudara, ungkapan Daud ini berbicara tentang ungkapan profetik tentang apa yang akan dialami Yesus di Taman Getsemani, saudara. Ya, apa yang Yesus alami, sepertinya kesalahan manusia itu mengepung dia. Tidak terbilang banyaknya dosa manusia yang mengepung dia. Dia terkejar oleh kesalahan manusia itu. Sehingga Yesus tidak sanggup melihat hal itu. Lebih besar jumlahnya di kepala, rambut di kepalaku. Sehingga hatiku menyerah. Saudara yang dikasih Tuhan, yang kedua apa yang saya dapatkan adalah dia sudah dapat melihat dengan jelas dan sepenuhnya segala penderitaan yang segera ia hadapi. Bukannya penderitaan menanggung semua dosa manusia, tetapi saudara apa? Orang-orang terdekatnya, saudara. Orang-orang yang dikasihinya, saudara. Murid-muridnya, saudara. Kita melihat pengkhianatan Yudas yang dia sudah lihat. Penyangkalan Petrus, saudara, yang dia sudah ketahui, saudara. Kekejian orang Yahudi. Sikap mereka yang tidak tahu berterima kasih. Dia tahu bahwa dalam hitungan beberapa jam ke depan, dia akan dicambuk, dia akan diludahi, dimahkotakan duri. Dia akan dipakukan di kayu salib. Kematian dalam wujud yang paling mengenaskan, dalam wujudnya yang teramat dahsyat itu. Dengan segala teror, kini menatap matanya secara langsung. Saudara, itu yang dia rasakan, saudara. Itu yang Yesus rasakan. Itu yang Yesus alami di dalam hatinya. Ini yang membuat dia amat sedih. Terutama karena hal itu adalah upah dari dosa kita. Yang harus dia lunasi, saudara. Yang harus dia lunasi. Saudara yang dikasih Tuhan, seberapa dalam kesedihannya. Luar biasa sedihnya, saudara. Yesus dikepung oleh duka dari semua penjuru. Kesedihannya mencapai puncak yang paling tinggi sampai dia mengatakan mau mati rasanya. Kesedihan terlalu besar untuk ditanggung seorang manusia biasa untuk bisa bertahan hidup. Dia sudah siap untuk mati karena rasa dukanya. Kesedihan itu sama beratnya seperti maut. Saya tidak tahu apa yang saudara rasakan pada waktu saudara mengalami satu masalah yang begitu berat. Mungkin saudara seperti rasanya dikepung dari semua sisi. Sepertinya saudara jatuh ketiban tangga dan saudara nggak bisa bangun lagi. Mungkin itu yang saudara alami saat-saat ini, saudara. Sepertinya tidak ada harapan, saudara. Yesus mengalami hal seperti itu. Kesedihannya begitu berat seperti maut yang dia alami, saudara. Lamanya kesedihan itu berlangsung, yaitu sampai ia mati. Sampai ia harus mati di kayu salib. Saudara, kita melihat bahwa di Getsemani, Yesus mengalami penderitaan, saudara. Dia tidak malu mengungkapkan apa yang dia rasa. Dia tidak malu menceritakan apa yang dia alami kepada orang yang dia kasihi. Tetapi saudara, waktu dia cerita kepada Petrus, Yakobus dan Yohanes, supaya apa? Mereka tinggal di sini berjaga-jaga dengan aku. Tetapi mereka tidak menanggapinya, saudara. Tentu saja dia sangat menginginkan dukungan dari orang yang terdekat ini, orang yang dia kasih. Ketika dia berkata begitu, dia tahu bahwa dia butuh, Yesus butuh dampingan mereka. Yesus perlu support mereka. Yesus perlu mereka ada bersama-sama dengan Yesus. Tapi mereka lalai melakukannya, saudara. Dia mengajarkan kita mengenai apa, saudara? Bahwa kita tuh gak bisa sendiri. Yesus mengajarkan murid-muridnya kepada saudara dan saya hari ini. Bahwa kita gak bisa sendiri. Ada keuntungannya kalau kita bersekutu dengan para orang percaya. Alangkah baiknya jika kita memiliki atau mencari bantuan dari saudara-saudara seiman kita saat kita sedang menderita. Karena firman Tuhan berkata, berdua lebih baik daripada seorang diri. Apa yang dikatakan kepada mereka? Yesus berkata, kita semua berjaga-jagalah.
Bukan saja berjaga-jaga untuk dia dalam menantikan kedatangan yang kedua kali, saudara. Tetapi juga berjaga-jaga dengan dia dalam waspada pekerjaan kita sekarang. Yesus harus sendirian menghadapi semuanya. Saudara, Getsemani juga bicara tentang di mana Yesus harus sendirian menanggung segala penderitaannya. Saudara, mungkin saudara saat ini juga mengalami seperti Yesus. Saudara sendirian menanggung penderitaan saudara. Sepertinya tidak ada orang bersama-sama dengan saudara. Berarti saudara mengalami Getsemani seperti yang Yesus alami, saudara. Mungkin saudara berusaha untuk menceritakan kepada orang yang saudara sayangi, yang saudara dapat percaya. Tapi orang tersebut tidak peduli juga. Seperti yang Yesus rasakan. Yesus mengharapkan muridnya ini yang dekat dengan dia bisa membantu dia, bisa mendengarkan dia, bisa mendampingi dia. Tetapi tidak dialami, saudara. Mungkin saudara mengalami Getsemani seperti yang Yesus alami saat ini. Saudara, apa yang harus kita lakukan? Apa yang Yesus lakukan pada waktu Yesus alami hal seperti ini, saudara? Yesus melakukan, apa yang Yesus lakukan selanjutnya adalah Yesus berlutut dan berdoa secara pribadi. Yesus berlutut dan berdoa secara pribadi. Saudara, momen-momen seperti ini, saudara mengalami Getsemani, apa yang saudara akan lakukan? Yesus melakukannya adalah dia berdoa secara pribadi. Menyerahkan semua pergumulannya kepada Bapa. Dia datang berlutut dan berdoa. Menyerahkan segala pergumulannya kepada Bapa. Getsemani adalah tempat ia berdoa. Biarlah saudara, Getsemani apa yang sudah alami, penderitaan, kesengsaraan, dan juga kesendirian saudara, saudara menggunakan itu kesempatan adalah momen, tempat saudara berdoa, waktunya saudara berdoa. Waktunya saudara bersujud, mencari wajah Tuhan secara pribadi. Yesus maju sedikit dan menyingkir dari mereka, sehingga genaplah firman Tuhan berkata, aku seorang dirilah yang melakukan pengirikan itu. Dia menyepi dan berdoa. Jiwa yang sedang berduka, sudah jiwa yang sedang sedih, pasti perlu penghiburan. Bila dia hanya berdua saja dengan Allah yang mengerti setiap perintihan dan ratap tangis. Saudara, pada waktu saudara sendirian, saudara datang berdoa kepada Tuhan, saudara sedang berdua dengan Allah. Dan Allah mengerti setiap perintihan, setiap kesedihan hati saudara, setiap tangisan saudara. Allah mengerti. Jadi pada waktu saudara dan saya mengalami Getsemani, mengalami penderitaan, rasa sedih, mengalami rasa seperti mau mati, rasanya kegentaran, ketakutan, kekhawatiran saudara. Dan tidak ada orang yang bersama dengan saudara. Inilah waktunya saudara datang kepada Tuhan. Saudara datang kepada Tuhan sehingga saudara mendapatkan partner, yaitu Allah sendiri. Bapa kita, dia yang mengerti setiap rintihan, tangisan, dan kesedihan, dan ketakutan saudara. Saudara, pernyataan Calvin, dia mengatakan dengan suatu kata-kata yang indah sekali, dia berkata, alangkah baiknya bila kita menyendiri untuk berdoa. Karena jiwa yang setia dapat mengungkapkan segala permohonan, ratapan, kekhawatiran, ketakutan, harapan, sukacita dengan cara yang sederhana dan intim di hadapan Allah. Calvin berkata, sudah alangkah baiknya bila kita menyendiri untuk berdoa. Kalau saudara mencari bantuan manusia tidak ada yang membantu, siapa lagi akan membantu saudara-saudara? Ingat, ada Tuhan saudara. Makanya Calvin berkata, alangkah baiknya bila kita menyendiri untuk berdoa. Datang menyendiri berdoa. Karena jiwa yang setia dapat mengungkapkan permohonan, ratapan, kekhawatiran, ketakutan, harapan, sukacita dengan cara yang sederhana dan intim di hadapan Tuhan, saudara. Di sini Kristus Tuhan mengajarkan bahwa doa pribadi haruslah dipanjatkan secara pribadi. Itu kita nyatakan secara pribadi. Sekalipun orang lain tidak tahu, saudara. Kita perlu membangun suatu persekutuan pribadi pada waktu kita sedang mengalami Getsemani, saudara. Seperti minyak, perasan minyak yang dilakukan, saudara.
kita sedang ditindas, kita sedang diramukan untuk keluar minyak, saudara. Di situ saudara rasakan kesakitan, situ rasa kepahitan, kesedihan. Disitulah saudara membutuhkan Tuhan, saudara. Di situ saudara membutuhkan Tuhan, supaya Tuhan memberikan saudara kekuatan bisa melewati itu semua. Kita melihat apa yang Yesus lakukan juga sikap tubuh waktu Yesus datang berdoa. Dia sujud, posisinya tersungkur, menandakan dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sikap tubuh menyatakan rasa takut yang disertai rasa hormat terhadap Tuhan. Saat dia mempersembahkan doanya kepada Bapa. Dalam hidupnya sebagai manusia dalam rupa daging, dalam keadaan yang terhina dimanapun dia menyesuaikan diri terhadap kedua keadaan itu, saudara. Sikap tubuh di mana Yesus bersujud, tersungkur. Seperti kita lihat juga di kitab Ayub. Ya, Ayub waktu mengalami cobaan, ya, dia merobek jubahnya, dia tersungkur, saudara. Dia berkata bahwa semuanya dari Tuhan dan kembali untuk Tuhan. Dia menyadari semua adalah milik Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat bahwa pada waktu Getsemani dialami oleh Yesus. Yesus mengalami penderitaan secara emosional, mengalami penderitaan secara fisik. Dia mengalami itu, saudara. Dia berusaha bercerita kepada muridnya tapi diabaikan. Sehingga dia mengalami kesendirian. Dan dia tidak berhenti sampai situ, tapi dia melangkah, dia bersujud, dan dia berdoa kepada Bapa. Secara pribadi, di tempat yang tersembunyi, tidak seorang pun yang tahu. Yesus bergumul seorang diri. Kita melihat di Alkitab juga demikian, saudara. Banyak dinyatakan bahwa pada saat orang itu terdesak, terhimpit, orang itu datang di kaki Tuhan dan menyatakan isi hatinya. Kita melihat Hana, ya, pada waktu dia tidak punya anak, dia datang, ya saudara, di mesbah Allah, datang ke rumah Tuhan. Untuk apa? Berdoa. Saudara yang dikasih Tuhan, tapi tidak sampai di situ. Kita melihat apa yang dilakukan Yesus. Yesus dengan semakin berat pergumulan yang dialaminya, dia semakin bersungguh-sungguh berdoa. Yesus semakin bersungguh-sungguh berdoa. Ada istilah berkata push, pray until something happens. Berdoa sampai sampai sesuatu terjadi. Berdoa sampai sesuatu terjadi. Saudara, kita lihat contoh Yakub juga waktu dikejar Esau di sungai Tabok, saudara. Saudara, apa yang dilakukan oleh Esau pada waktu ada di sungai? Saudara, dia dikejar-kejar oleh Esau, dia bergumul dengan Allah. Dan waktu dia bergumul dengan malaikat Tuhan, dan Yakub berkata, kalau engkau tidak memberkati aku tidak akan melepaskan engkau. Kita lihat Raja Yosafat juga berdoa, saudara. Dia berdoa, mencari Tuhan pada waktu bangsanya dikepung dari segala penjuru. Yesus Kristus juga menjadi pelopor bagi gerejanya, saudara. Dia berlutut dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita lihat juga di dalam Yakobus pasal 5 ayat 17. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah sungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara, doa yang disertai dengan kesungguhan, saudara. Berdoa sampai sesuatu terjadi. Doa tidak setengah-setengah, doa yang sungguh-sungguh. Doa yang sepenuhnya mencari Tuhan dan berharap sama Tuhan. Yesus sepenuhnya mencari Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Karena dia secara manusia tidak sanggup menanggung penderitaan itu. Terlalu berat. Terlalu berat, saudara. Doa yang sungguh-sungguh, itu yang Allah cari.
Doa yang serius itu yang Allah cari. Berapa serius saudara berdoa kepada Tuhan pada waktu sudah mengalami Getsemani. Mengalami penderitaan, mengalami satu pergumulan yang berat. Pada waktu kau sudah kesendirian, berapa sungguh-sungguhnya saudara mencari Tuhan dalam doa. Mungkin saudara sudah menyerah. Sudah putus asa. Tapi biarlah dengan kisah ini, saudara terinspirasi bahwa Yesus pun merasakan apa yang saudara rasakan lebih dulu. Dan kita belajar apa yang Yesus lakukan tadi. Yesus datang bersujud kepada Bapa dan berseru kepada Bapa. Dia berdoa dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan isi doa yang kita bisa pelajari dari doa Yesus adalah Yesus berkata, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Dalam Matius 26 ayat 39 berkata, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa dengan katanya, ya Bapakku, jika cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya. Jadilah kehendakmu. Dan ini sampai 3 kali Yesus mengatakannya. Bukti saudara. Kita melihat apa yang Yesus doakan. Isi doa dari Tuhan Yesus adalah. Dia berdoa sungguh-sungguh. Dia meminta supaya Tuhan menganugerahkan kekuatan kepada dia untuk dapat menanggungnya. Ini jadi pelajaran buat saudara dan saya. Kita harus lebih ingin supaya kehendak Tuhan yang jadi. Semua persoalan yang kita hadapi, kita melihat bisa semua persoalan itu Tuhan bisa pakai untuk kemuliaannya. Dia berdoa dan berkata, jadilah kehendakmu. Kita melihat doa Yesus sebagai suatu persembahan kepada Allah. Bukan berisikan keinginan, tapi suatu penyerahan diri kepada Allah. Yesus menyerah diri kepada Allah total. Doa yang berkenan kepada Allah yaitu saat hati kita diarahkan fokus kepada Dia, saudara, kepada Tuhan. Ketika kita sedang susah, kita senang, dan kita menyerahkan jalan hidup kita, keluarga kita, pekerjaan kita, pendidikan kita, pelayanan kita, masa depan kita kepadanya. Doa itu bukan kita mendikte Tuhan. Doa itu bukan kita ingin kemauan kita terjadi. Tapi doa yang kita bisa belajar di Getsemani ini adalah doa Yesus berkata, bukan kehendakku yang jadi Tuhan, tapi kehendakmu yang jadi Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, ada kalanya orang melihat jalan itu baik, tapi saudara Tuhan yang tahu ujungnya itu menuju. Kalau menurut kita itu baik, tapi ternyata ujungnya itu maut, saudara. Tapi kalau jalannya Tuhan itu adalah sempurna. Setinggi langit dengan bumi, demikianlah jalan Tuhan, rancangan Tuhan dengan rancangan kita. Rancangan Tuhan sempurna, saudara. Jalan Tuhan itu lebih tinggi dan sempurna daripada jalan kita, saudara. Jadi kita lebih mengutamakan kehendakmu yang jadi Tuhan. Bukan berarti kita tidak boleh mengungkapkan apa yang kita inginkan. Bukan berarti kita nggak boleh mengungkapkan apa yang kita butuhkan, saudara. Tapi dari semuanya itu kita mau menempatkan kehendak Tuhan. Itu rancangan Tuhan yang sempurna terjadi di dalam kehidupan kita. Seperti yang Yesus juga doakan, saudara. Kita melihat apa yang Yesus alami di Getsemani. Dia terus berjuang dalam deritanya dan berdoa selama 1 jam. Di alam roh dia mengalami satu pergumulan perjuangan, saudara. 1 jam, akan tetapi apapun itu yang didoakannya pastilah berkaitan dengan permohonannya supaya dilalukan dari penderitaan yang akan dia hadapi. Namun dia tetap berserah kepada kehendak Allah dalam penderitaan itu tanpa terkekang dengan apapun ungkapan yang ia pakai untuk menyatakan hal itu. Saya mengambil kutipan ini dari Matthew Henry.
Saudara, saudara yang dikasih Tuhan, ada seorang hamba Tuhan mengatakan, kemenangan kita itu dimulai di mana saudara? Di dalam alam roh saudara. Yesus mengalami satu peperangan rohani di alam roh. Dia sudah melihat penderitaan semua yang akan terjadi saudara. Di situ dia bisa menangkan di mana? Di alam roh. Bukan dengan kekuatan secara fisik, bukan dengan kekuatan secara mental. Dia menangkan itu di alam roh dengan kekuatan kuasa Tuhan saudara. Pada waktu Yesus bisa memenangkan itu di alam roh, dia mengalaminya saudara. Kemenangan itu saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, hasilnya apa saudara? Waktu Yesus melakukan ini di Taman Getsemani, hasilnya kita bisa Lukas 22 ayat 43. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya saudara. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya dan untuk memberi kekuatan kepadanya. Markus 14 ayat 41 berkata, kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada muridnya tadi, Yohanes, Petrus, Yohanes dan Yakobus, tidurlah sekarang dan beristirahatlah. Cukuplah, saatnya sudah tiba, lihat anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Waktu dia lewati semua bersama dengan Tuhan secara pribadi, dia mengalami di situ secara pribadi, mengalami Tuhan secara pribadi, dia mengalami jamahan dan kekuatan dari Tuhan. Apa yang terjadi saudara sehingga dia dapat melangkah berdiri dengan kepala yang terangkat dan dia siap menghadapi semuanya untuk apa? Melakukan pekerjaan Tuhan dan mengenapi rencana Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan dan menyelesaikan pekerjaannya. Sehingga dia bisa berkata kepada murid-muridnya, saatnya sudah tiba. Lihat anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat Yesus siap dengan kekuatan yang berasal dari Tuhan untuk menghadapi, untuk melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara yang dikasih Tuhan, pernahkah saudara mengalami hal ini? Saya sering kali mengalami hal ini saudara. Beberapa waktu saya ingat pada waktu kami di gereja, waktu saya ada di Jakarta, kami sedang membuat suatu konser musik di gereja GPKDI saudara. Kita bikin satu album. Dan pada waktu itu kita pertama kali GPKD mengadakan konser musik saudara dengan tim yang ada. Dan saya sebagai WL pemimpin pujian. Saya begitu takut dan gentar. Saya takut salah ngomong, saya takut salah nyanyi. Ya saudara. Dan saudara, itu yang saya rasakan takut dan gentar sekali. Dan apa yang saya lakukan? Sebelum kita memulai, saya cuma bersujud dan saya menangis di hadapan Tuhan. Saya mengatakan, Tuhan saya nggak mampu. Saya nggak bisa Tuhan. Saya betul nggak mampu Tuhan. Saya takut salah, saya takut Tuhan. Saya cerita itu sama Tuhan, saya menangis, saya bersujud secara pribadi. Saya ambil waktu di situ. Yang lain sudah selesai, tapi saya tetap berdoa secara pribadi. Dan setelah selesai itu saya bisa memimpin pujian. Dan saya melakukannya itu dengan kekuatan Tuhan. Berapa banyak peristiwa-peristiwa yang saya hadapi saudara. Setiap saya juga ingin melayani Tuhan. Melayani dalam satu ibadah juga di sinode. Saya juga merasa takut dan gentar saudara. Ada sesuatu di dalam hati saya. Tapi saya pada waktu saya berlutut dan berserah total. Dan mengatakan Tuhan aku gak mampu tanpa Engkau. Aku perlu hikmat, aku perlu pengurapanmu, aku perlu kasihmu. Supaya aku bisa menyampaikan pesan Tuhan dengan baik dan benar. Sehingga orang yang mendengarnya juga mereka mengalami Tuhan. Di situ saya merasakan, di situ aku merasakan kekuatan, kemampuan yang berasal dari Tuhan, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat bahwa setiap kita pasti akan mengalami Getsemani. Di mana sepertinya kita tidak mampu menghadapi. Rasa takut dan gentar dan cemas mungkin saudara sedang menghadapi suatu masa depan saudara, ujian mungkin. Saudara sedang menghadapi tender. Saudara sedang menghadapi apapun rasanya sepertinya nggak mampu. Seperti nggak mungkin selesai.
sepertinya nggak mungkin diatasi. Problem keluarga sepertinya jalan buntu, saudara. Seperti saudara ditekan, seperti hancur, saudara. Supaya apa? Supaya minyak zaitun itu keluar, saudara. Tapi izinkan, pada momen-momen itu saudara tidak mempersalahkan siapa-siapa. Yesus tidak mempersalahkan siapa-siapa. Disitulah momen dia bisa mengalami Bapa secara pribadi. Bisa mengalami Bapa secara pribadi. Dia bisa mengalami kuasa dari doa. Dia bisa mengalami kuasa Tuhan secara pribadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya bisa membagikan hal ini. Biarlah di masa prapaskah ini kita menyiapkan diri dalam perenungan kita. Begitu beratnya perjuangan Yesus. Setiap kita akan mengalami Getsemani. Jika itu terjadi, apa yang harus kita lakukan? Kita mau belajar dari Yesus Kristus. Getsemani tempat penderitaan. Tidak perlu malu. Apa yang sedang saudara alami, apa yang saudara rasakan, bisa diungkapkan kepada sahabat yang bisa dipercaya. Sekalipun mereka tidak menanggapi seperti yang Yesus alami, tapi carilah yang siap untuk mendengarkan. Saudara jadilah komunitas yang mendukung, menjadi support system, menyediakan telinga dan hati mendengar. Semua penderitaan, ketakutan, kecemasan, jangan disimpan tapi dikeluarkan, saudara. Yang kedua, kita bisa belajar di Getsemani yang Yesus lakukan apa? Datang berdoa, berseru memanggil kepada Bapa secara pribadi tempat tersembunyi. Tangannya selalu terbuka untuk mendengar seruan saudara dan saya. Tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita sekalipun seorang ibu ayah bisa meninggalkan kita. Tapi Tuhan tidak akan pernah. Doa yang sungguh-sungguh. Pray until something happen. Berdoa sampai sesuatu terjadi. Saudara, kita melihat isi doa yang utama adalah penyerahan diri kepada Allah. Hati yang diarahkan fokus kepada kehendak Allah, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Dan yang keempat adalah Tuhan memberi kekuatan, kemampuan, kemenangan untuk dapat menghadapi semua masalah. Menikmati penyertaan Tuhan demi terwujudnya kehendak Tuhanlah yang terjadi di bumi seperti di surga. Biarlah saudara, renungan kita, firman Tuhan yang kita bisa nikmati hari ini, mempersiapkan diri untuk menyambut Paskah, saudara. Kalau sudah sedang mengalami Getsemani seperti yang Yesus alami, mari kita melakukan, mempraktekkan apa yang Yesus sudah praktekkan. Tuhan memberkati kita. Mari kita akan berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini dalam perenungan kami mempersiapkan Paskah. Apa yang Yesus alami di Getsemani. Di situ tempat pemerasan minyak. Yesus biasanya menggunakan tempat itu menjadi tempat peristirahatan berdoa. Tapi di situ juga Yesus kali ini mengalami penderitaan. Di mana dia mengalami kesedihan, kegentaran, ketakutan, kecemasan. Dia mengalami seperti mau mati rasanya. Karena dia melihat kejahatan manusia yang ditimpakan pada dia. Dosa manusia ditimpakan kepada dia. Karena dia melihat orang-orang yang dekat meninggalkan dia, menjual dia dan menyangkal Yesus. Dia merasa sendiri, Tuhan. Orang-orang diharapkan tidak mendampingi dia. Tapi di Getsemani kami bisa belajar Yesus tidak menyerah. Di momen itulah Yesus datang dengan langkah bersujud, datang kepada Bapa dan berseru kepada Bapa. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh berdoa. Dan isi doanya menjadi suatu pelajaran buat kami. Yaitu bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Pada waktu Yesus menyatakan itu, Yesus berserah total. Yesus mengarahkan hati dan fokusnya hanya kepada kehendak Bapa. Biarlah kami juga Tuhan, mungkin kami mengalami Getsemani. Sepertinya kami tertindas, sepertinya kami mengalami kecemasan, ketakutan. Karena persoalan yang begitu berat yang kami hadapi. Ke rumah tangga kami, bisnis kami, sekolah kami, kuliah kami. Masa depan kami. Sepertinya jalan buntu. Sepertinya tidak ada jalan keluar.
Kami rasa cemas, kami rasa takut, kerugian, penyakit kami yang sepertinya tidak akan sembuh. Sepertinya kami hilang harapan Tuhan. Biarlah di momen Prapaskah ini kami bisa belajar seperti Yesus. Kami boleh sendirian di tempat yang tersembunyi datang mencari wajah Tuhan. Karena tangan Bapa selalu terbuka untuk kami. Selalu ada harapan. Selalu ada harapan di dalam Tuhan. Sekalipun orang-orang yang kami andalkan, yang kami sayangi pergi meninggalkan kami. Tidak mendengarkan kami, tidak peduli dengan kami, tidak mengerti perasaan kami. Yesus pun mengalaminya. Tapi ada satu pribadi yang siap mendengar kami, yang siap mendampingi kami, dan siap selalu hadir, yaitu Bapa, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau alami itu pada waktu Engkau sendiri, dan Bapa memberikan kekuatan lewat malaikat datang mengunjungi Yesus. Kami pun percaya pada saat kami mencari wajah Tuhan, kami akan menemukan Tuhan. Dan kami akan dapat kekuatan yang baru. Sehingga kami dapat berdiri menghadapi persoalan kami. Kami dapat berjalan melangkahi menghadapi persoalan kami seperti Yesus pun dengan kepala yang terangkat berkata kepada murid-muridnya. Waktu anak domba sudah waktunya untuk menghadapi semua. Kami pun bisa berdiri dan menghadapi semua persoalan kami. Dan kami melihat dan dapat menyaksikan bagaimana kemenangan dan juga kehendak Bapa yang terjadi dalam hidup kami yang sempurna di bumi seperti di surga. Kami melihat yang terbaik akan terjadi bagi kami. Tuhan, terima kasih yang seperti Yesus alami, kami juga alami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sungguh baik dan sangat baik. Dan Engkau membuka paradigma kami. Engkau membuka sudut pandang kami. Sehingga kami bisa melihat bahwa selalu ada jalan di dalam Tuhan. Selalu ada harapan di dalam Tuhan. Bapa, terima kasih. Biarlah masa-masa Prapaskah ini kami menyiapkan diri kami untuk berjalan bersama Engkau. Meskipun di dalam segala persoalan dan penderitaan yang kami hadapi. Bahwa kami tidak sendiri. Engkau selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa. Getsemani bukan hanya bicara aniaya saja. Tapi Getsemani juga bicara tentang ada kemenangan setelah aniaya itu. Yesus alami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu selama-lamanya. Mari saudara kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita. Bapa, kami akan akhiri ibadah kami. Biarlah kuasa ibadah mengubah pola pikir. Mengubah sikap perilaku kami. Untuk terus bertumbuh serupa dengan Kristus. Bapa, berkati semua umat-Mu. Berkati setiap kami yang hadir dan mengikuti ibadah online ini. Dimanapun kami berada. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang mengalami beban berat apapun. Pada waktu kami datang mencari wajah Tuhan, kami mengalami kelegaan. Karena Engkau sendiri yang berkata, mari kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan padamu. Dan belajar daripadaku. Karena aku adalah lemah lembut dan rendah hati. Kami mau belajar dari Tuhan. Menghadapi setiap musim kehidupan kami dan penderitaan dan setiap pergumulan persoalan kami. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu selamanya. Terpujilah namamu selamanya. Kami berdoa buat bangsa kami yang cintai. Presiden Joko Widodo bersama keluarga, Wakil Presiden bersama keluarga, anggota Dewan bersama keluarga, Menteri Kabinet bersama keluarga, TNI Polri, Tuhan Kapolri, ya Tuhan, dan juga TNI bersama sejajarannya, gubernur, wali kota, camat, lurah, RW, RT-nya, dan semua masyarakat Indonesia di Sabang sampai Merauke dalam kontrol kendali Tuhan, hidup dikuasai oleh takut akan Tuhan dan kasih Tuhan. Kami berdoa buat negara Rusia dan Ukraina supaya terjadi perdamaian, tidak terjadi perang, ya Tuhan, yang berdampak kepada banyak terjadi korban jiwa dan kerugian masyarakat di seluruh dunia. Tuhan tolong supaya perdamaian itu ada terbentuk dan terjadi di sana. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa di dalam nama Yesus buat seluruh hamba-hamba Tuhan. Gereja Tuhan dimanapun berada.
Tuhan, para penginjil, rasul, gembala-gembala sidang, dimanapun mereka berada, kuatkan, teguhkan hati mereka untuk terus maju melayani Tuhan. Bersama keluarga mereka, kuatkan, teguhkan, berkati mereka secara keuangan, kesehatan mereka. Biar roh mereka menyala-nyala terus dalam Tuhan. Dan kasih Tuhan, kuasa Tuhan menaungi mereka. Dan seluruh GPKDI, seluruh Sabang sampai Merauke juga diberkati oleh Tuhan. Pengurus pusat dan pengurus daerah, pejabat gerejawinya juga diberkati, jemaat Tuhan juga diberkati. Bertumbuh serupa dengan Kristus secara kualitas dan kuantitas. Terpujilah nama Tuhan, mereka menjadi terang, menjadi berkat dimanapun mereka berada. Dan mereka menjadi kesaksian Tuhan. Karena mereka hidup di dalam kehendak Tuhan yang sempurna. Bapa, kami bersyukur berkati jemaat GPKD Family of God di Pontianak. Juga diberkati semuanya. Mengalami anugerah dan kasih Tuhan. Terpujilah namamu selamanya Bapa. Kami berdoa buat semua anak-anak muda yang bergumul untuk kuliahnya, pekerjaan, pasang hidup. Tuhan berkati mereka. Berkati suami istri yang rindu punya anak. Diberkati supaya tahun ini istri mereka bisa punya anak dan hamil dan mendapatkan keturunan ilahi. Dan mereka dipersiapkan jadi orang tua, menjadi papa mama yang luar biasa. Berkati ibu-ibu yang sedang hamil, kandungannya mereka baik. Dan Tuhan berkati mereka. Baik Feby, baik Mary, Feby istrinya Yesua, dan juga berkati Tuhan buat Mary istrinya Tony, berkati Emmy, berkati rekan-rekan kami yang lain. Kandungan mereka sehat. Diberkati semua umat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih berkati yang sakit, baik Pengli, Mama Pengli, Joko, Chunmeng, lawat mereka Tuhan. Mujizat kesembuhan terjadi bagi mereka. Nara, jantungnya bocor, sembuh dalam nama Yesus. Berkati Tuhan. Ya Tuhan, semua teman-teman kami yang sakit, Tuhan lawat mereka. Terpuji namamu selama-lamanya. Mari angkat tangan sudah terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah dan alami seluruh berkat-berkat yang berlimpah-limpah dalam semua hal. Dan damai sejahtera dari Bapa. Kasih sayang kecintaan dari Tuhan Yesus. Persekutuan dengan Roh Kudus. Menguatkan, menghiburkan engkau dalam melewati setiap musim kehidupanmu. Sehingga engkau tetap kuat dan menang. Dan apapun yang kau kerjakan di dalam Tuhan berhasil. Sehingga kau menjadi pribadi yang dewasa. Yang penuh dengan kasih dan kebenaran. Dan tidak takut menghadapi setiap tantangan pergumulan dan penderitaan. Engkau hidup saling mengasihi. Engkau menjadi pribadi yang seperti Yesus. Dan hidup tanpa cacat dan celah. Roh jiwamu terpelihara sempurna sampai Tuhan datang kembali. Maranatha di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita percaya berkata, amin. Tuhan berkati saudara. Selamat maju terus dalam Tuhan. Dan jangan takut. Tuhan selalu ada bersama dengan saudara. Ya, kalau sudah mengalami Getsemani seperti yang Yesus alami, ikut dan teladani Yesus. Saudara akan alami seperti yang Yesus alami juga. Kekuatan dan kemenangan di dalam setiap penderitaan dan persoalan hidup saudara. Tuhan berkati. Shalom.